Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS Gunung Kidul terkenal melewati perbukitan yang dikenal dengan Gunung Sewu yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Proses pembangunan jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul dilakukan beberapa tahap dan beberapa paket pekerjaan dan sudah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Salah satunya adalah jalur jalan lintas selatan ruas Planjan Baron sampai dengan Tepus. Pembangunan jalan di ruas ini banyak orang yang belum tahu karena jarang terekspos publik. Namun siapa sangka jalur jalan di ruas ini ternyata tinggal sejengkal lagi selesai. Jika dilihat dari website pengadaan LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan jalan baru Planjan Baron sampai dengan Tepus yang berlokasi di Gunung Kidul ini dimenangkan oleh PT Adikarya Persero Tbk dengan nilai kontrak Rp201.251.565.000 dengan penandatanganan kontrak pada bulan Desember tahun 2020. Jika melihat pekerjaannya, proyek ini ternyata sudah berjalan selama hampir 2 tahun dengan panjang jalan yang dikerjakan kurang lebih 9,725 km. Dan jika melihat informasi yang disampaikan di Harian Jogja, kontrak pengerjaan ini akan berakhir pada bulan Desember tahun 2022. Di bulan September tahun 2022 ini, pihak Google juga telah membuat foto satelit dan sudah disematkan pada peta Maps maupun Google Earth jalur ruas Planjan Baron Tepus ini. Sehingga walaupun belum dibuka untuk umum, namun kita sudah bisa melihat gambaran progres tahapan pekerjaannya sampai saat ini. Ruas ini membentang di wilayah Tepus dan Tanjung Sari, melintas di Desa Sidoharjo Tepus, Ngestirejo, Banjarjo, dan Kematang Tanjung Sari. Tidak berbeda dengan ruas Tepus, Jeruk Wutel, maupun Rongkop Girisubo, di ruas ini juga banyak menerobos perbukitan Seribu Gunung Kidul, dan hanya ruas inilah satu-satunya jalur yang merupakan jalan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tak hanya itu, ruas ini juga memiliki satu jembatan setinggi kurang lebih 40 meter yang berada di Tepus, dan saat ini menjadi pekerjaan terakhir yang akan diselesaikan. Sehingga diharapkan akhir tahun 2022 ini bisa selesai. Pemasakan lampu juga sudah dilakukan di titik-titik tertentu. Juga pengerjaan saluran air, tiang-tiang pembatas samping, dan merapikan bagian samping jalan, juga dinding-dinding tebing. Tentunya di akhir nanti juga akan dipasang rambu dan juga dibuat marka jalan dengan instansi terkait. Karena kan ruas ini jarang terekspos, maka bukit-bukit yang dikepras pun terlihat ada yang sudah mulai kusam karena sudah lama dikepras, namun masih tetap menyimpan keindahan tersendiri jika kita melewatinya. Kita doakan saja semoga ruas ini segera bisa digunakan tahun depan. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Berdasarkan peta di Google Maps, kita akan melakukan perjalanan dari titik awal di utara Pantai Indrayanti sampai di Kematang Tanjung Sari di utara retribusi Pantai Baron. Teman-teman semua, dimulai dari pertigaan di utara Pantai Indrayanti, saya melakukan perjalanan
untuk melihat progres pembangunan jalur jalan lintas selatan yang ada di Gunung Kidul. Jalan yang saya lalui kali ini merupakan ruas Pelanjan sampai dengan Tepus. Ruas ini merupakan jalur baru yang dibuat, melewati perbukitan Seribu Gunung Kidul, melewati 2 kapanewon atau kecamatan, yaitu Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjung Sari. Beberapa desa yang dilalui adalah Desa Sidoarjo, Ngestirejo, Banjarjo, dan Kematang. Ruas jalan ini nantinya akan tersambung dengan ruas jalan jalur jalan lintas selatan Saptosari yang nantinya juga akan menyambung ke Panggang, Purwosari, dan juga Kabupaten Bantul. Di depan sana kita bisa melihat satu-satunya jembatan yang ada di ruas Pelanjan sampai dengan Tepus. Jembatan ini nantinya merupakan jembatan tertinggi di jalur ini. Di lokasi inilah menjadi pekerjaan terakhir yang harus diselesaikan di tahun ini. Mudah-mudahan proyek jalur jalan lintas selatan yang indah ini bisa selesai dan bisa digunakan pada tahun 2023. Dikarenakan pembangunan jembatan belum selesai, maka saya berputar melalui jalur lama untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat. Dan saya menyempatkan diri untuk melihat di bagian barat jembatan. Setelah barat jembatan ini, maka kita akan ketemu dengan perempatan jalur lama, di mana merupakan jalur ke arah pantai-pantai di Gunung Kidul. Lokasi ini masuk wilayah Desa Sidoarjo. Untuk melihat jalur jalan ke arah barat, saya menerbangkan drone karena saat itu tidak bisa melewati jalan tersebut. Dan inilah jalur jalan lintas selatan di ruas Pelanjan sampai dengan Baron dari titik perempatan di Desa Sidoarjo. Nampak keindahannya teman-teman. Kali ini kita bisa melihat tampilan jalur jalan lintas selatan dari atas. Di sisi kiri kanan terlihat bukit-bukit kecil yang merupakan perbukitan Seribu Gunung Kidul.
Nampak sekali jalur jalan lintas selatan yang ada di ruas ini melewati di sela-sela perbukitan. Kadang juga ada yang menebras atau mengepras bukit. Di depan inilah wilayah masuk di Desa Ngestirjo. Di depan itu ada perempatan yang menyambung dengan jalur lama yang juga merupakan jalur ke arah pantai-pantai di Gunung Kidul. Nampak sekali bukit yang dikepras karena harus dilalui jalur jalan lintas selatan ini. Perempatan di Ngestirjo ini ke barat adalah jalur yang menuju ke Desa Banjarjo, di mana saat itu saya tidak bisa melewati jalur ini karena masih dalam pengerjaan. Selanjutnya saya berputar melalui jalur lama Pansela untuk menuju ke titik perempatan di Banjarjo. Selanjutnya dari titik Banjarjo tersebut saya bisa kembali melalui jalur jalan lintas selatan untuk melihat lebih dekat jalur tersebut. Nampak sekali dominasi bukit-bukit yang dikepras di jalur jalan ruas Pelanjan sampai dengan Baron ini. Jalan yang saya lalui ini masih masuk wilayah Desa Banjarjo, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, di mana Kapanewon Tanjung Sari mengelola beberapa pantai yang ada di sepanjang pantai selatan Gunung Kidul. Untuk mempercantik di dinding-dinding bukit juga dilakukan perapian dan juga penghijauan sehingga tumbuh pohon-pohon menjalar untuk memperkuat dinding-dinding bukit yang habis dikepras. Nampak sekali jalur jalan lintas selatan di ruas ini sudah jadi 100%.
pagar-pagar samping juga sudah dibuat. Penghijauan di sisi kiri juga dilakukan. Jalan ini kita masuk wilayah Desa Kematang Tanjung Sari. Depan sana kita ketemu dengan perempatan Ngelaos yang merupakan wilayah Desa Kematang Tanjung Sari. Sepanjang jalan ini juga sudah nampak lampu-lampu tenaga matahari dipasang di sisi jalan. Penghijauan pun sampai di jalur ini juga sudah dilakukan. Kita sempatkan menerbangkan drone di wilayah ini. Ini adalah wilayah di utara retribusi Pantai Baron. Di depan sana juga nampak kantor dari PT Adikarya yang bekerja menggarap jalur ruas Pelanjan sampai dengan Tepus ini. Mungkin hanya ini saja teman-teman sekalian untuk memperlihatkan jalur baru yang sudah diperlihatkan oleh foto satelit Google Maps. Kita nantikan saja di tahun 2023, mudah-mudahan jalur jalan lintas selatan di ruas ini sudah bisa dibuka untuk umum.